Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di acara Join Mic di Studio 7 ini bersama narasumber yang terpercaya. Pertanyaan awal yang harus saya lakukan sebagai host di sini, bos, siapa sih Anda ini? Oh, itu pertanyaan yang sudah sering saya dengar ya. Saya pun juga kadang susah menjawabnya ya. Karena saya biasa bicara di depan orang, jadi orang nyebut saya seorang public speaking. Begitu. Nama beliau ini adalah seorang doktor ini, tapi yang nggak bisa nyuntik ya, saudara-saudara sekalian. Jadi ini adalah Dr. Yudi Suharsono. Ya. Beliau juga seorang dosen, seorang praktisi, seorang rektor juga, pernah jadi rektor ya, Pak Bos ya. Tapi sudah pensiun sekarang. Pensiun. Oke. Sebelum kita mulai kok rasanya agak panas ya. Kita minum dulu mungkin, Bos. Iya. Saya datang ke sini masa tidak ada minumnya. Iya. Ini gelas khusus untuk di acara sini yang tidak ada di podcast yang lain ini, Pak Bos. Saya senang ini ya. Jadi tidak ada ngabur-ngaburnya begini, senang saya ya. Nah, monggo. Luar biasa. Ayo. Minum dulu ini ya. Nah, seger banget tuh pokoknya. Ya, luar biasa. Acara yang mantap ini pokoknya. Nah, pertanyaan yang awal ini Pak Bos. Susah nggak sih jadi public speaking itu? Oh, itu saya rasa tidak. Intinya begini. Yang penting kepingin dulu. Nah, kalau kepingin orang akan menuju ke sana. Nah, kalau jadi public speaking gara-gara timbangan nganggur atau gak ono gawean liyo, saya yakin Anda tidak akan berhasil. Jadi keinginan dulu yang kuat, insya Allah bisa menuju ke sana. Begitu Mas Bro. Oke, luar biasa ini pertanyaan yang jawabannya juga fantastis, gitu ya. Bombastis dan lain-lain. Afirmatif. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Bos, gimana sih ngomong supaya bisa didengarkan orang, karena kita kadang-kadang ngomong orang lain sudah ngomong sendiri atau pakai WA atau pakai game dan lain sebagainya. Nah, ini ada solusi, Bos. Iya, sederhana sekali ngomong supaya didengar orang. Satu, bicaralah mulai dari hati kita. Jadi yakinkan bahwa orang itu mendengar. Dan yang kedua, kalau kita mau bicara, lebih baik cerita tentang pengalaman yang betul-betul kita alami. Sehingga saat bercerita kita itu bisa langsung kalau orang Inggris bilang tune in. Jadi tapi kalau bicara kita itu tentang kisah orang lain, bayangkan dulu kita adalah bagian dari dia. Jadi yang penting ngomong supaya didengar orang, pakailah hati. Nah, oke. Begitu Mas Bro. Dari hati ini Pak Bos ya. Oke, berarti benar-benar harus ngomong yang dalam banget dari hati itu ya. Dari hati yang paling dalam sekali itu ya. Diduduk dulu. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Bos. Ini kenapa setiap kali kita ngomong kadang kita itu gugup. Padahal sudah kita persiapkan, udah ada di otak kita yang mau kita omongin. Kadang bahkan kalau kita mau bertemu orangnya sampai mondar-mandir kayak setrikaan, Pak Bos. Nah, ini kira-kira kenapa ini, Pak Bos? Nah, begini Mas Bro. Jadi untuk para pemula itu nomor satu persiapan. Kalau dulu saya awal-awal itu saya pasti berlatih dulu awalnya di depan kaca untuk melihat bagaimana istilahnya kondisi saya pada waktu di depan kaca. Nah, setelah itu baru kita mencoba berlatih dan terus berlatih. Intinya semua orang merasa gugup, semuanya ya. Jadi pasti gugup. Kalau pepatah mengatakan biarkan kupu-kupu itu ibarat kegugupan. Biarkan kupu-kupu itu terbang, tapi jangan disuruh pergi. Kita buat formasi yang bagus. Demikian juga untuk public speaking. Apapun yang akan kita katakan, satu, upayakan bahwa itu memang kita mulainya, kita mengalami terlebih dahulu. Sehingga kondisinya menjadi betul-betul alami.
Itu Mas Bro. Oke. Gimana? Ilmu kupu-kupu yang tidak didapatkan dari podcast lain ini, Pak Bos. Ada kupu-kupu yang lain itu kadang-kadang jelurut. Iya. Ini termasuk kupu-kupu yang agak malam sedikit. Udah, kita tidak sampai malam itu. Iya. Sudah kukut, tidak sampai malam sudah kukut ya. Laku keras. Laku keras, sadis banget pokoknya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Bos. Ini apa sih public speaking ini dihubungkan dengan komunikasi, terus hubungan keeratan dengan public speaking itu apa sih? Ya, sebetulnya begini, public speaking itu adalah kemampuan seseorang untuk bicara di depan orang banyak, dan itu butuh gaya komunikasi yang berbeda setiap orang. Seperti begini, kalau kita sedang bicara tentang hal-hal yang relatif serius, ya ketawanya dikurangi sedikit. Tapi kalau kita bicara tentang hal-hal ya yang santai-santai seperti saat ini, ya santai sajalah. Intinya gini, tetap ada posisi di mana kita mau bicara. Nah, jadi harus kita paham bahwa siapa yang kita ajak bicara. Kalau anak-anak muda yang diajak bicara terus kita serius, ya kayaknya mati podcast ini sebentar lagi. Iya. Jadi ada porsinya ya. Ada porsi tersendiri ya. Oke. Nah, kembali lagi ke dasar pertanyaan. Komunikasi itu sebenarnya apa sih Pak Bos? Sebetulnya komunikasi itu hanya penyampaian pesan dan diharapkan penerima mengerti. Hanya itu saja. Jadi harus ada dua faktor. Satu penerima dan satu pengirim berita. Jadi dan dua-duanya harus tune in loh. Dan ingat, saat komunikasi yang paling utama adalah senang dulu. Makanya kalau misalnya teman-teman sedang kuliah, sedikit saja senangi dulu sama pelajarannya, baru ke dosennya. Senang dalam artian positif ya, pasti pelajarannya masuk. Rumusnya itu. Wah, luar biasa pendapatnya Pak Bos ini. Di luar dugaan pokoknya ya. Jawabannya out of the box. Jawabannya iya Mas Bro. Oke. Pertanyaan yang lebih lagi ini lebih ke arah praktis ini Pak Bos. Perlu nggak sih kita bicara yang panjang lebar itu? Oh tidak, saya sangat setuju begini. Kalau kita sudah menemui titik terang, jadi gini, public speaking yang bagus itu atau para pembicara yang bagus itu, semakin bahasanya sederhana, semakin banyak orang mengerti, itulah public speaking. Jadi kalau kita bicara di depan orang-orang biasa dalam artian pendidikan beragam, ya harus lebih sederhana. Semakin sederhana semakin bagus. Jadi walaupun kita katanya pangkat dan lain sebagainya sudah tinggi, tapi kalau ngomongnya sederhana, kalimat-kalimat atau bahasa yang dipakai bahasa biasa, santun, orang jadi cepat mengerti. Gitu. Oke, luar biasa, berarti to the point gitu ya. Ya, to the point sehingga gak terlalu bertele-tele, itu yang sangat diharapkan sebenarnya ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan seperti ini. Komunikasi itu kan katanya dua arah. Tapi kalau lawan yang kita ajak bicara ini pasif, gimana ini Pak Bos? Sederhana sekali. Mulailah bicara dari lawan tentang hal-hal yang disukai. Jadi kalau saya punya lawan bicara, seperti di tempat saya bekerja yang dulu, sahabat-sahabat saya itu suka sepak bola. Kalau saya cerita di luar sepak bola, maka dia juga cara membahasnya juga biasa itu. Maka untuk memulai, saya tidak suka sepak bola, tapi saya coba ikuti arah sepak bolanya. Baru setelah itu ide-ide saya yang masuk. Jadi intinya senangkan dulu lawan bicara. Baru selami gitu ya. Wah betul. Baru setelah itu kita masukkan ide-ide kita, insya Allah tembus. Oke, luar biasa pokoknya pendapat-pendapat dan tanggapan dari Pak Bos satu ini. Yang berikutnya ini, penting nggak sih kita mendengarkan orang dalam berkomunikasi ini? Soalnya kalau kita mau ngomong ternyata ada orang lain ngomong. Nah, ini kita perlu mendengarkan nggak sih orang lain ini ngomong tadi? Nah, ingat saja kita lihat tubuh kita. Tuhan memberi kita telinga dua, mulut satu. Intinya apa? Harus lebih banyak mendengar, setelah itu bicara gitu. Jangan sampai bicara dulu terus mendengar. Orang banyak akan merasa kecewa gitu. Bahkan sekarang dengan kasus COVID ini, Tuhan sudah memberi isyarat. Lebih banyaklah mendengar, dan ingat, ngomong pun harus disaring, baik sama teman, sahabat, apalagi orang yang tidak dikenal. Ini manfaat COVID tentang komunikasi. Itu aja baru saya pikir. Mantap. Mantap Pak Bos ini ya. Jarang orang seperti saya itu ya. Berikutnya ini terkait dengan kita biasanya mendengarkan orang lain berbicara, kita selalu mendengarkan. Kemudian ngapain dong? Ya, jadi begini. Kalau itu hal yang menarik,
Anda harus bisa mempertegas itu. Dan Anda harus bersyukur bahwa ada lawan bicara yang memberi ilmu ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk atensi yang lebih besar, kalau ada hal yang kurang mengerti, tolong tundukkan kepala sedikit, bilang maksudnya. Nah, jadi ada masa bahwa saya betul-betul perhatian sama cerita Anda, sama kisah Anda, makanya saya mau menundukkan kepala sebentar untuk mengulang. Jadi untuk mempertegas itu harus supaya menunjukkan perhatian kepada orang yang kita ajak bicara. Betul. Ya, luar biasa pokoknya. Ini satu lagi nih. Salah nggak sih kalau kita berasumsi dalam hal berkomunikasi ini? Oh, begini. Hal yang paling asumsi itu boleh dilakukan. Anggap bahwa orang lain itu paham dalam artian begini. Kita harus berhati-hati menyampaikan agar orang lain itu bisa menangkap dengan jelas. Karena komunikasi yang menimbulkan, kecuali puisi atau sastra ya, komunikasi yang menimbulkan banyak sekali jaring-jaring di dalamnya, itu akan buat kita terjerat sendiri. Jadi lebih baik seperti yang Mas Bro katakan tadi, komunikasi itu to the point. Oke. Luar biasa pokoknya pendapat dari Pak Bos satu ini. Nah, kaitannya dengan ini berarti closing statementnya apa Pak Bos? Ya, sederhana sekali. Komunikasi mulailah dengan hati, perhatikan lawan bicara kita. Kalau dia susah diajak bicara, mulailah dari hobi. Orang akan bercerita tentang hobinya. Dari situlah baru kita menggeser ke arah milik kita, poin kita. Intinya tetap perhatikan audiens pada saat kita bicara. Begitu. Terima kasih. Pendapat yang luar biasa. Nantikan episode selanjutnya tentang komunikasi di sini. Sudah selesai. Ini komunikasi kecewa ya. Oke, sampai jumpa di episode mendatang. Bye bye. Terima kasih.